أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baik, pertama-tama Ana mohon maaf ya kepada ummahat karena waktunya berubah ya. Wan, kebetulan memang tidak memungkinkan Ana untuk mengajar di Senin malam ya. Baik, mungkin insyaallah Ana akan carikan waktu yang lain agar bisa di malam hari ya. Baik, sebelum kita mulai ada yang mau takdim, mangga silahkan. Apaan Ustadz? Kan kemarin tidak ada tambahan materi, Oh cuman iya, apa? Ya, jadi nggak ada takdim. aywa, lupa anak, aywa. Baik, jurumnya ada dua, anak lupa. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membahas ini dia. Babul marfu'atil asma. Jadi bab tentang isim-isim yang marfu'. Jadi di mana kita menemukan isim-isim ini atau menduduki kedudukan seperti ini, kita dapat hukumi dia itu marfu ketika dia mu'rab atau fi mahalli raf'in ketika dia mabni. Kita baca siapakah saja mereka. Al-marfu'atu sab'atun. Yang marfu itu dihukumi marfu sab'atun. Ada 7. Wahiyya al-fa'ilu. Jadi yang pertama adalah al-fa'il. Fa'il itu marfu' wajib. Kalau mabni berarti fi mahalli raf'in. Al-maf'ul wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini disebut dengan naibul fa'il. Masyhurnya ya. Kemudian al-mubtada. Ini mubtada gampangnya isim di awal jumlah ya. Zaidun qa'imun, Zaidun berarti mubtada. Hukumnya juga marfu'. Kemudian wa khabaruhu, mubtada dan khabarnya. Yang keempat adalah khabar. Jadi khabar itu hukumnya marfu'. Ya bisa kita bilang dia itu mansub majrur ya. Kemudian wasmu kana wa akhawatiha. Isim kana wa akhawatuha. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan isim kana wa akhawatuha. Wa khabaru inna wa akhawatiha. Khabar inna dan saudara-saudaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, afwan. Jadi al-fa'il 1, al-maf'ul 2, alladzi lam yusamma fa'iluh ya. Al-mubtada wa khabaruhu 3. Afwan. Mubtada 3, khabar 4, isim inna 5, khabar inna 6, at-tabi' lil marfu 7. At-tabi lil marfu adalah tabi yang mengikuti lil marfu untuk isim yang marfu. Apa itu? Kita akan bahas juga. Wa huwa arba'atu asya, di mana yang disebut tabi itu ada 4. Ada an-na'tu, apa itu an-na'tu? Al-'atfu, at-taukid dan al-badal. Kita akan bahas satu demi satu secara ringkas terlebih dahulu ya. Baik. Yang pertama yang masuk ke marfu'at itu adalah al-fa'il. Yang pertama adalah al-fa'il. Baik. Apa itu al-fa'il? Kalau kita secara ringkas bisa kita bilang subjek, yaitu orang yang mengerjakan. Contohnya kita bilang Ja'a Hamidun. Telah datang Hamid. Siapakah yang datang? Kita bilang Hamid. Maka Hamid ini adalah subjek. Pelaku dari Ja'a. Di mana Hamid ini disebut
fa'ilun. Kemudian karena dia isim mu'rab yaitu hamidun, hamidan, hamidin dapat berubah akhirnya, maka kita bilang marfu'un. Ciri marfunya dengan apa? Berarti kita bilang wa alamatu. Wa alamatu raf'ihi, ciri rafanya dengan apa? Kita lihat hamid ini adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika marfu cirinya dengan apa? Kita lihat di sini. Isim mufrad ketika marfu dengan dhammah. Ketika marfu dengan dhammah. Maka harus kita bilang ja'a hamidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi nggak bisa kita bilang hamidan atau hamidin. Nah ini al-fa'il, subjek. Rinciannya kita akan bahas. Kemudian untuk yang kedua adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau sering kita dengar dengan istilah naibul fa'il. Naib fa'il. Pertama, apa itu maf'ul? Kita ambil contoh terlebih dahulu. Maf'ul itu adalah objek yang terkenai pekerjaan. Kita ambil contoh fataha hamidun al-baba. Hamid membuka pintu. Maka hamid disebut fa'il. Ya, dia marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Apa yang dibuka? Berarti yang dibuka itu al-bab dan dia disebut maf'ulun bih. Maf'ul bih. Dan di sini disebut objek. Kemudian ketika orang Arab menginginkan untuk menghapus fa'il. Jadi orang Arab kadang-kadang menghapus fa'ilnya. Menghapus hamidnya. Maka ketika dihapus hamidnya, yang tertinggal adalah fi'il dan maf'ul. Maka maf'ul ini menggantikan posisi hamid atau menggantikan posisi fa'il. Maka muncul istilah naibul fa'il. Naib itu pengganti. Al-fa'il yaitu subjek. Maka ketika maf'ul menggantikan fa'il, si maf'ul mendapatkan hukum fa'il. Apa? Yaitu menjadi marfu'. Ya. Sekali lagi, ketika fa'ilnya dihapus, yang tertinggal adalah maf'ul bih, maka maf'ul bih menggantikan posisi hamid atau menggantikan posisi fa'il, maka diberikan hukum fa'il yaitu marfu'. Kemudian fathahnya juga mesti dirubah karena penghapusan fa'il. Dengan ringkas kita hasilnya fathah itu harus dirubah menjadi futiha. Bagaimana kenapa menjadi seperti itu kita akan bahas nanti ya. Futiha. Hamidnya kita hapus, yang tersisa al-bab. Maka al-bab juga menerima hukum fa'il yaitu marfu. Futihal babu.
Yang asalnya fataha Hamidun al-baba menjadi futihal babu. Maka al-babu di sini disebut naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Isim maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya. Maka kata anak tadi juga maf'ul ini menggantikan hukum fa'il, dia menerima hukum fa'il yaitu marfu'. Jadi kita bilang naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Itu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian yang ketiga al-mubtada wa khabaruhu. Berarti yang ketiga dan keempat al-mubtada wal khabar. Jadi kedua-duanya hukumnya marfu'. Mubtada itu apa? Kita bilang secara ringkas mubtada isim di awal kalimat. Walaupun ini bukan definisi ya, tetapi untuk sedikit mendekatkan pemahaman. Wal khobar ialah berita yang disandarkan kepada mubtada. Khobar adalah berita yang disandarkan kepada mubtada. Kedua-duanya marfu'. Kita ambil contoh. Contohnya Hamidun jalisun. Hamid jalis adalah orang yang duduk. Kita lihat Hamid. Hamid itu adalah isim di awal kalimat. Maka kita bilang Hamid di sini adalah mubtada. Ingat mubtada itu masuk ke kategori marfu'. Maka kita bilang mubtadaun marfu'un. Kemudian ciri rafanya apa? Wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafanya dengan apa? Hamid itu bentuknya isim mufrad. Isim mufrad ketika marfu cirinya dengan ad-dhammah. Kemudian jalisun adalah khobar. Khobar berita yang disandarkan kepada Hamid. Berita yang disandarkan kepada Hamid yaitu mubtada. Maka kita bilang jalisun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafanya adalah ad-dhammah. Nah, seperti ini. Ini mubtada dan khobar. Rinciannya akan disebutkan di babnya masing-masing ya. Ini hanya sekedar mengulas saja, memperkenalkan. Kemudian wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha. Berarti yang selanjutnya yang kelima adalah ismu inna. Afwan, ismu kana wa akhawatuha atau wa akhawatiha. Jadi kita sudah mengerti ada namanya amil yang bekerja kepada Hamid atau afwan yang bekerja kepada mubtada dan khobar yang merubah hukum mubtada khobar.
yang asalnya mubtada itu marfu, khobar itu marfu, maka datangnya kana dan saudara-saudaranya ini merubah hukumnya. Apa amal atau amalnya kana? Amalnya itu adalah tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Memarfukan isim dan memansubkan khobar. Maksudnya apa? Memarfukan isim ini yang asalnya mubtada. Wa tansibul khobar. Khobar ini asalnya khobarul mubtada. Khobar untuk mubtada tadi. Kalau contoh yang tadi, jalisun tadi. Jadi yang asalnya mubtada khobar itu kedua-duanya marfu, maka dirubah mubtadanya itu menjadi namanya isim kana khobarnya itu yang asalnya khobar untuk mubtada menjadi khobaru kana. Kita ambil contoh. Misal yang tadi hamidun jalisun, ya. Maka ketika kemasukan kana hamidun jalisan. Kana hamidun jalisan. Maka kana ini adalah amil yang masuk ke mubtada khobar yang amalnya tarfa'ul isma wa tansibu al-khobar. Hamid yang tadinya mubtada menjadi ismu kana, menjadi isim kana. Kita lihat tarfa'ul isma memarfukan isimnya, berarti isim kana ini hukumnya marfu karena dia masuk ke kategori marfu'at juga. Wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya adalah dengan ad-dhammah. Jalisan sebagai khobar kana. Khobar kana wa tansibul khobar, berarti khobarnya menjadi mansub yang asalnya marfu, ya. Khobar kana mansubun. Ciri mansub nasabnya dengan apa? Jalisan itu isim mufrad. Isim mufrad kalau nasab cirinya itu dengan al-fathah. Berarti wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, seperti itu. Ini isim kana. Maka isim kana hukumnya marfu'. Kemudian ada yang nomor 6 yaitu khobaru inna wa akhawatiha. Khobar inna dan saudara-saudaranya. Nah, kalau tadi ada kana yang masuk ke mubtada khobar, sekarang ada inna yang masuk ke mubtada wal khobar. Adapun amalnya, ini sama amil yang masuk ke mubtada wal khobar. Adapun amalnya kebalikan dari kana. Kalau kana tadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar, maka ini adalah tansibu al-isma wa tarfa'u al-khobar. Jadi memansubkan isim dan memarfukan khobar. Siapa isim ini? Isim ini yang asalnya sama, yang asalnya mubtada. Al-khobar yang asalnya khobar al-mubtada. Maka berubah ini isim menjadi ismu inna. Khobarnya berupa menjadi khobar inna. Begitu pula yang tadi, ya. Yang tadi juga berubah menjadi ismu kana dan khobar kana. Baik, kita lihat contohnya. Yang tadi ada kata hamidun jalisun. Maka ketika kemasukan inna menjadi
inna hamidan. Ingat hamid itu isim inna itu hukumnya mansub karena memansubkan tansibul isma. Kemudian khobarnya marfu inna hamidan jalisun. Nah, seperti itu. Berarti inna nanti kita sebutnya dia itu sebagai harfu taukid ya. Kita akan bahas dia di tempatnya ya. Hamidan di sini sebagai ismu inna. Ingat ismu inna itu hukumnya apa? Mansub ya. Mansubun. Ciri nasubnya dengan apa? Wa alamatu nasbihi al-fath. Dan ciri nasubnya dengan al-fathah. Jalisun di sini khobar inna. Ingat khobar inna itu masuknya ke marfu'at. Kita bilang marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, seperti itu. Itu baru 6. Kemudian yang terakhir at-tabi'u lil marfu'. Afwan, yang ke-7 at-tabi yang mengikuti lil marfu' untuk isim taukid dan badal. Maka kita sebut jama' dari at-tabi'. Yang pertama adalah an-na'tu. An-na'tu itu apa? Sifat. Berarti mengikuti yang disifati. Kalau yang disifatinya marfu, maka dia mengikuti yang disifati. Contoh, ja'a ar-rajulu. Ar-rajul kan fa'il, maka dia marfu. As-solihu. As-solihu. As-solih, soleh, ini merupakan sifat untuk ar-rajul. Maka as-solih mengikuti ar-rajulu yang marfu. As-solihu, ar-rajulu, as-solihu. Jadi as-solihu ini harus mengikuti ar-rajul. Itu yang namanya dengan na'at. Yang kedua, al-atfu. Al-atfu. Al-atfu maksudnya istilah dari ulama nahwu ya. Al-atfu itu ialah mengikut sertakan setelah huruf athof. Mengikut sertakan setelah huruf athof, yaitu mengikuti yang diikut sertakan. Contohnya biar gampang, ja'a Zaidun wa Hamidun. Telah datang Zaid dan Hamid. Maka Hamid waw di sini disebutnya harfu atfin. Huruf athof. Karena Hamid ini mengikuti Zaid, ya Zaid itu yang diikutkan, maka Hamid di sini disebut ma'tufun kepada Zaid. Di mana Zaid itu marfu, maka Hamid juga harus marfu, gitu ya, mengikuti marfu karena ada harfu atfin. Nanti kita bahas secara rinci di tempat. Yang ketiga, at-taukidu. At-taukidu. At-taukid di sini adalah penguat ya, sebetulnya secara arti harfiah penguat.
Contoh, misal Ja'a al-qaumu, telah datang satu kaum. Maka orang-orang mungkin berpikir, itu enggak seluruhnya, itu sebagiannya saja, atau hanya pemimpinnya saja telah datang satu kaum. Maka untuk mengangkat pemikiran yang salah tersebut, kita memakaikan taukid untuk menghilangkan keraguan itu dengan lafaz taukid. Salah satunya ja'al qaumu kulluhum. Nah, kulluhum ini lafaz yang menjelaskan penguatan kedatangan satu kaum. Maka kullu marfu mengikuti al-qaum juga yang marfu. Itu at-taukid. Kemudian yang keempat, al-badal. Al-badal. Al-badal itu adalah pengganti. Apa contohnya? Contohnya Ja'a Umaru. Telah datang Umar, kita ganti badal nama lain dari Umar, Ja'a Umaru Abu Hafsin. Maka Umaru di sini yang diganti Abu Hafsin sebagai badal, pengganti. Maka Umaru marfu, Abu Hafsin kebetulan dia juga marfu, tapi marfunya dengan waw karena dia al-asma al-khamsah. Jadi harus mengikuti ke marfu. Itu badal. Nah, inilah pembahasan bab al-marfu'at ya. Kita sudah jelaskan secara garis besar satu demi satu. Baik. Kita lanjutkan Ummahat ya. Selanjutnya kita akan fokus kepada pembahasan al-fa'il. Siapa itu al-fa'il? Jadi sekarang kalau tadi kita bahas fa'il itu ya perkenalan saja adalah pelaku, subjek dari fi'il, maka sekarang kita bahas al-fa'il secara rinci. Apa itu fa'il? Ini dia fa'il. Babul fa'il. Bab tentang al-fa'il. Apa itu al-fa'il? Al-fa'ilu huwa fa'il ialah al-ismu, isim, al-marfu'u yang marfu', al-madhkuru yang disebutkan, qablahu fi'luhu sebelumnya fi'ilnya. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Nah, kita bahas dulu definisinya. Di sini dijelaskan al-fa'il ialah ya kalau sekedar kita mengetahui maknanya, intinya ya sudah bahwa fa'il itu adalah subjek pelaku dari pekerjaan atau suatu dari ya pekerjaan fi'il ya. Maka di sini Ibnu Ajurrum menjelaskan, mendefinisikan fa'il itu adalah al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Kita bahas yang pertama al-fa'il lughatan. Secara bahasa, fa'il itu adalah ibaratun amman aujadal fi'la. Fa'il secara bahasa ialah ungkapan tentang orang yang mengerjakan suatu pekerjaan atau menjadikan ada suatu pekerjaan. Itu fa'il. Adapun secara istilah sebagaimana yang Ibnu Ajurrum sebutkan.
yaitu al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Kita akan bagi definisi ini menjadi 4 hal. Yang pertama isim, yang kedua dia al-marfu, yang ketiga al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ini 3 dan 4. Pertama kita bahas makna al-ismu. Yang pertama dia itu harus al-ismu. Maka al-ismu dengan kata lain la yashmalu, tidak mencakup al-fi'la walal harfa. Maka fi'il dan huruf tidak mungkin menjadi fa'il. Karena fa'il itu isim. Kemudian al-ismu di sini wa huwa yashmalu. Isim di sini meliputi, mencakup satu, ialah al-ismu as-sharih. Al-ismu as-sharih, sharih itu jelas. Kita ambil contoh. Gampang ini sebagaimana yang ada. Misal qala Nuhun. Di sini qala fi'il, siapa yang berkata Nuh? Maka Nuh adalah isim yang sharih jelas. Dia itu bentuknya jelas. Nah, emang ada yang tidak jelas. Bukan tidak jelas, tetapi ulama menjelaskan maknanya itu adalah al-ismu al-mu'awwal. Al-mu'awwal bis-sharih. Isim yang ditakwil, yang dikira-kira dengan isim sharih. Seperti apa? Contohnya misal a'jabani. A'jabani ma sona'ta. A'jabani ma sona'ta. Telah membuat saya kagum, terheran-heran, ma sona'ta, apa yang kamu buat. Pertanyaannya, fi'ilnya mana? Fi'ilnya a'jaba, terheran-heran, rasa takjub. Siapa yang terheran-heran? Ni, yaitu ana, ya. Maka nunnya, ya-nya sebagai maf'ul yang terheran-heran kan? A'jaba di sini sebagai fi'il. Maka siapa yang membuat saya takjub? Ma sona'ta, apa yang kamu buat. Nah, ummahat, ma di sini disebut ma masdariyah. Jadi ini hanya selewat saja ya, kalaupun bingung nggak apa-apa. Anda bahas secara sedikit saja. Secara umum. Jadi ma sona'ta, ma-nya itu disebut al-masdariyah. Ma al-masdariyah, apa maksudnya? Menjadikan fi'il sesudahnya bentuknya masdar. Jadi ma dan fi'il sesudahnya dirubah, ditakwil menjadi bentuk masdar. Ma sona'ta,
Sona'a masdarnya apa? Sun'un. Sun'un ya. Sun'un. Kemudian fa'ilnya di sini apa? Fa'ilnya sona'ta anta, berarti cara merubahnya itu sun'un masdar ditambah dengan dhamir dari fi'il tersebut, yaitu anta. Jadi sun'un tambah dhamir anta berarti menjadi sun'uka. Jadi a'jabani takdirnya itu sun'uka. Sekali lagi a'jabani sun'uka. Maka sun'uka ini adalah fa'il yang muawwal bisharih. Fa'il yang asalnya fi'il tapi ditakwil menjadi isim yang jelas yaitu sun'u. Inilah maksud dari al-muawwal bisharih. Jadi al-ismu as-sharih dan itu yang pertama al-ismu ya. Kemudian yang kedua, setelah isim kita membahas al-marfu'. Kata al-marfu'. Maka mengeluarkan yang mansub dan majrur. Dengan kata lain, fa'il itu harus marfu. Kita bilang yukhriju al-mansub wal majrur. Mengeluarkan yang mansub dan majrur. Jadi fa'il itu tidak mungkin mansub dan tidak mungkin pula majrur. Harus marfu'. Yang kedua, yang ketiga, al-mazkuru qablahu fi'luhu. Yang disebutkan fi'ilnya. Maka ada isim yang marfu tetapi tidak ada fi'il sebelumnya. Maksudnya gini. Contoh. Ja'a Zaidun. Baik. Zaid adalah isim marfu yang didahului atau yang disebutkan fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Yaitu ja'a. Maka Zaid adalah fa'il. Ya, Zaid adalah fa'il. Tetapi berarti ada dong yang tidak disebutkan fi'ilnya, ada. Contohnya apa? Ya kita bilang Zaidun qa'imun. Zaid adalah isim marfu, apakah ada di sini fi'il? Kita bilang tidak ada. Maka Zaid ini meskipun dia isim marfu tetapi dia bukan fa'il. Itu sebagai mubtada, nanti bahasanya beda lagi. Jadi harus disebutkan sebelumnya fi'il. Jadi sebelumnya itu harus ada fi'il. Ya, itu. Kemudian yang keempat, maksud dari fi'luhu. Maksud dari fi'luhu ummahat ialah fi'il atau apa-apa yang beramal seperti fi'il. Jadi beberapa kata ada yang beramal seperti fi'il. Contoh, biasanya kan aqadima atau hal qadima Zaidun, apakah Zaid telah datang? Hal qadima Zaidun. Tetapi ini kan fi'il, Zaid sebelumnya ada fi'il. Nah, ini qadima tentu sepakat dia itu adalah fi'il. Tetapi ada bentuk yang lain yang beramal seperti qadima atau seperti fi'il yang dia itu bukan fi'il, yaitu isim fa'il. Contohnya hal qadimun.
Apakah telah datang Zaidun? Maka qadimun di sini bukan fi'il. Bukan fi'il, tetapi syibhul fi'li. Syibhul fi'li adalah kata yang menyerupai fi'il dalam beramal. Maka Zaidun yang atas, hal qadima Zaidun, di sini dia sebagai fa'il karena didahului oleh qadima yang dia itu fi'il, dan Zaidun yang kedua dia juga adalah fa'il yang didahului oleh syibhul fi'li, yang dimana meskipun dia itu bukan fi'il tetapi beramal seperti fi'il ada, seperti itu. Itulah definisi dari al-fa'il, ya. Baik. Sebelum dilanjut, Ana tanyakan terlebih dahulu, bagaimana Ummahat, dilanjut atau cukup? Halo Ummahat? Ayo Mahat, masih siang nih, belum malam nih. Nama cukup Cukup dulu Siang, tanya. ayo, belum ngantuk. Ini Boleh nggak bertanya ada nih. alasan ngantuk ya. Kalau malam mungkin ini Ustadz, ya siangnya sudah kelelahan, kadang udah disambi-sambi dengan ngantuk gitu. Nah ini sore nih. ngerembes Baik. otaknya kebanyakan Oh, Sampai meluber-luber gitu ya, takut kebanyakan. Baik. Mungkin cukup ya, nggak apa-apa. Jadi nanti silahkan difahami Ummahat ya, maksud dari istilah-istilah ini. Sebetulnya kalau Ummahat melewati tangga durusul lughoh, kemudian ya sampai akhir gitu ya, durusul lughoh minimal jilid 2, ibarah atau istilah-istilah ini sudah muncul Ummahat. Istilah-istilah ini sudah familiar bagi kita. Jadi ketika masuk ke Al-Ajurumiyah, tidak akan terlalu kesusahan. Istilah-istilah ini sudah hadir. Tentu di anak tu ya, di Na'at kan itu jilid pertama sudah ada istilah Na'at. Kemudian Al-Badal juga ada istilah Al-Badal gitu ya. Mubtada, khobar, fa'il itu sudah ada. Tinggal sisanya itu ada di jilid selanjutnya. Ya. Jadi di durusul lughoh, yang masuk kelas durusul lughoh silahkan dioptimalkan ya, itu adalah modal paling besar Ummahat dalam memahami kitab selanjutnya, dan kitab selanjutnya akan terasa lebih mudah karena kita melewati tangga itu satu langkah demi satu langkah. Jadi kalau Ummahat merasa ketika belajar kok ini langsung susah ya, kok istilahnya ana belum paham ya, kok istilahnya baru bagi ana ya, kok susah ini, sebetulnya bukan susah pelajarannya, memang ada tangga yang biasanya dilewati. Kalau bahaya itu kalau ada yang ikut daras ya, kemudian bahasan dari awal sampai akhir itu baru semuanya baginya. Nah, itu biasanya berat. Berat kenapa? Karena semua yang diucapkan itu harus dihafal. Berbeda dengan orang yang sedikit demi sedikit. Ya, jadi sedikit demi sedikit istilah-istilahnya sudah dibahas di kitab-kitab selanjutnya atau di tangga sebelumnya. Seperti itu. Baik. Silakan optimal. Oh, mangga silakan. Ya Leni, silakan Leni. Afwan Ustadz, yang tadi fa'il mu'awwal bisorih itu, yang masona'tunya jadi sun'uka gitu. Jadi jabani sun'uka begitu Ustadz. Mumtaz, betul. A'jabani sun'uka, takwilnya.
Ya, baik Ustaz. Jadi kalau misalnya jabani masonaktu, jadinya Masonakta, masonaktanya itu jadinya bukan muawal bisharif itu Ustaz, apa gimana? iya. Jadi muawwal bisharih itu di isim yang ditakwil dikira-kira dijelaskan dengan kata yang sharih yang jelas. Masona'ta ini kan bukan isim. Isim yang jelas, bukan kan? Sona'ta ini justru fi'il. Maka ditakwil oleh kita menjadi isim yang sharih di mana sun'uka ini sun'u ini isim dan isim yang jelas. Maka masonakta yang bukan isim ditakwil menjadi isim yang jelas yaitu sun'uka. Ya. Aywa. Barakallahu fi. Wa jazakumullahu khairan. Jadi istilah-istilah seperti ini ya sedikit-sedikit ana masukkan apa itu ma'al masdariyah ya. Ini kan sudah ada kan di nawasib an harfu nasbin wa masdarin. Itu juga sama. Jadi an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar ya sama. Contohnya a'jabani an tatamassaka. Ini anak ambil contoh lagi ya. Misal a'jabani membuat saya takjub an tatamassaka. A'jabani an tatamassaka bil fadail. Telah membuat takjub saya an tatamassaka bil fadail ketika kamu memegang teguh fadail, fadilah. Maka an tatamassaka ini adalah yang membuat saya terheran-heran, maka ini fa'il. Fungsi dari an adalah harfu nasbin wa masdarin. Kita sudah tahu bahwa maksud wa masdarin adalah an wa ma ba'daha an dan fi'il sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Tamassaka masdarnya apa? Tamassuk. Ya. Masdarnya adalah tamassuk. Tamassuku, tamassuki atau tamassuka. Kita bilang tamassuku. Kenapa? Karena fa'il. Fa'il itu marfu, tamassuk. Tetapi di sini fa'ilnya siapa? Anta tamassaka. Berarti tamassuk ditambah anta. Maka menjadi tamassukuka. Hasil akhirnya tamassukuka. Maka inilah isim yang ditakwil menjadi isim sharih yang asalnya fi'il ditakwil dijelaskan menjadi isim yang sharih yang jelas seperti isim pada umumnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Cukup Ummahat ya? Satu lagi Ustaz, bisa Ustaz? Boleh, bagaimana? Silahkan. Untuk jenis fa'il yang ketiga Ustaz, yang berasal dari fi'ilnya. Kalau kita lihat qodimun ini atau qaimun ya atau kata yang semisal, wazannya atau polanya ini sama dengan isim fa'il. Tapi di sini tadi disebutkan dia syibh fi'il ya Ustaz ya. Ya, betul. Dia polanya memang betul dia isim fa'il dan dia memang betul-betul isim fa'il. Jadi istilah syibhul fi'li ini menjelaskan untuk mencakup seluruh kata-kata yang mirip dalam fi'il, yaitu bekerja sebagai fi'il. Jadi bukan isim fa'il saja, ada isim maf'ul, masdar, sifat musyabbahah dan lainnya. Seperti itu. Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik. Alhamdulillah kita
tutup ya sampai pembahasan definisi al-fa'il. Insya Allah pekan depan kita akan bahas rincian dari pembagian fa'il. Ternyata fa'il itu ada beberapa macam. Dan kita akan fokus bagaimana cara mengi'rabnya satu demi satu. Baik, kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum